Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kita hormati dan kita muliakan kanda kita, para tokoh-tokoh pemuda yang ada di hadapan kita pada malam ini. Ada Kanda Randi Zulmaryadi Rudi. Kemudian ada Kanda Suhadi. Kemudian ada Kanda Metra, ini Bapak Metra, maaf Pak, ini Bapak Metra Dinata, Ketua DKM Masjid Bukit Indah Sukajadi. Kanda ya? Oh, sekretaris ya? Ini salah nyatet nih. Dan khususnya di sini ada guru kita juga, sahabat saya, adik saya, Ustadz Taki Malik, Masya Allah. Lagi ada di sini, nanti gantian aja beliau tausiah, saya pengen dengerin. Ke depan Ustadz, mangga Ustadz. Ternyata Masya Allah beliau diam-diam tadi sengaja sholat isya di belakang. Seandainya saya tahu ada beliau, pasti tadi minta beliau yang jadi imam. Karena yang hafiz lebih utama daripada kita. Jazakumullah khair Ustadz atas kesempatannya hadir. Dan yang paling spesial adalah anak-anak muda Kota Batam dan sekitarnya, anak-anak muda yang hadir di Masjid Bukit Indah Sukajadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kunci dan rahasia untuk selalu stabil kondisi emosional kita, karena hari ini anak muda itu dihadapkan dengan sebuah fenomena baru, yaitu fenomena mental illness. Ini mulai banyak terjadi di kalangan anak muda dengan beragam varian masalahnya. Ada yang paling ringan itu adalah stres. Kemudian stres yang dibiarkan dalam waktu yang lama nanti bisa jadi depresi. Kemudian depresi kalau tidak ditangani banyak yang mencoba untuk bunuh diri. Kemudian ada juga yang swing mood, yaitu bipolar disorder. Jadi kadang dia senang banget, kadang dia sedih banget. Tiba-tiba happy, tiba-tiba marah-marah. Kalau ada masalah nggak bisa nahan diri. Kalau ada problem, meluap-luap mengekspresikannya. Ini bisa bipolar. Dan yang paling mengkhawatirkan dan cukup parah juga banyak terjadi di Indonesia hari ini adalah skizofrenia. Skizo ini bukan sekedar dia pengen bunuh diri, tapi lebih parahnya lagi dia ingin menyakiti dan membunuh orang lain. Dia mulai muncul semacam wasawis, kayak bisikan di dalam benaknya, di dalam telinganya, untuk menyakiti orang lain. Di antara kasus yang bahaya dari skizo ini adalah ada seorang pilot yang mengalami mental illness skizo. Kemudian ketika dia sedang bertugas membawa pesawat, muncul wasawis, muncul bisikan untuk bunuh dan membunuh orang lain, bunuh diri dan membunuh orang lain. Akhirnya dia menerjunkan pesawatnya dengan kecepatan yang luar biasa ke
laut dan kemudian tidak ada satupun yang selamat. Ada lagi kasus misalnya seorang driver dari sebuah mobil rental yang ternyata karena dia beda sama kanker ya. Kanker kalau sakit kelihatan karena dia fisik. Tapi karena mental nggak kelihatan, secara umum kita ngerasa ini orang normal. Ternyata dia skizo. Ketika dia di jalan tol kecepatan sekitar 100, 110, 120, ada truk lagi berhenti karena mungkin bocor ban atau apa, muncul wasawis, tabrakin truk, akhirnya dia nabrak truk tersebut. Ada yang luka-luka, ada yang meninggal, dan seterusnya. Hari ini, Indonesia, terutama anak muda, menjadi sebuah harapan yang sangat luar biasa bagi masa depan Indonesia. Kita mengalami bonus demografi di mana anak muda Indonesia dalam mulai tahun ini 2030, 2035 menjadi populasi yang paling potensial, mayoritas, dan luar biasa di Indonesia. Beda banget dengan Jepang. Jepang sedang mengalami fase di mana ada gap generasi antara yang tua dengan yang anak-anak. Nggak ada fase anak mudanya, jadi keputus orang tua, anak-anak. Dan anak-anaknya pun mengalami penurunan populasi yang luar biasa karena mereka takut punya anak. Orang Jepang takut menikah karena takut punya anak. Sehingga sekarang pemerintahnya menggalakkan warganya untuk menikah dan punya anak. Nah, artinya kita kebalikannya Jepang. Jepang sedang mengalami problem kurangnya pemuda, Indonesia sedang mengalami bonus pemuda. Makanya saya selalu senang sejak awal pulang dari Mesir, amanah dari guru saya adalah membuat program dakwah ke anak muda. Kenapa? Karena saya bukan cuma dakwah pengen ceramah. Tapi bagi saya dakwah itu adalah sebuah visi. Saya ingin memberi sedikit kontribusi saya untuk Indonesia, tetapi bukan untuk hari ini. Untuk 10, 15, 20 tahun ke depan, yaitu dengan mengajak anak muda menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bahasa umumnya mengajak anak muda lebih positif. Kalau bahasa dakwahnya mengajak anak muda lebih dekat kepada Allah, yaitu hijrah. Sehingga ketika anak muda ini sudah hijrah, dekat ke masjid, mencintai Al-Quran, tidak pernah meninggalkan sholat, belajar akidah, belajar syariah, otomatis dia akan menjadi orang yang impactful terhadap masyarakat secara positif. Otomatis dia akan menjadi orang yang rahmatan lil alamin, bermanfaat, menjadi kebaikan bagi banyak orang. Ini adalah harapan besar Indonesia 10 sampai 20 tahun ke depan. Karena saya adalah harapan dari guru saya sekitar 20 tahun yang lalu. Ketika saya masih SMA, sebelum saya berangkat ke Mesir, guru saya bilang gini ke saya, dan ke teman-teman saya seleting, satu angkatan, guru saya bilang gini, Ustadz nggak melihat kalian siapa yang ranking 1 hari ini di kelas. Itu adalah nilai akademik, itu prestasi akademik, itu bagus. Tetapi bukan itu yang paling penting bagi Ustadz, kata beliau. Yang paling penting bagi Ustadz adalah melihat ranking berapa kalian dalam kehidupan kalian nanti 20 tahun dari sekarang. Ranking berapa kalian di tengah-tengah masyarakat 20 tahun dari sekarang. Saya, teman-teman saya yang sama-sama satu angkatan, kemudian kita setengah dari kelas itu berangkat belajar ke Mesir. Ada Dr. Amri Fatmi, ada Ustadz Abu Huzaifah ahli hadis, ada Ustadz Irfan ahli sastra Arab, Ustadz Amri ahli akidah dan filsafat, ada Ustadz Awalul Zikri ahli fikih dan seterusnya. Kita ini adalah produk dari harapan, pemikiran, pendidikan guru kita 20 tahun yang lalu. Kita adalah produknya. Sehingga dari situ saya membayangkan, saya harus meneruskan estafet guru saya. Saya adalah produk dari guru saya, yang alhamdulillah dengan pendidikan dari guru saya, pendidikan di Al-Azhar,
dan di atas semua itu adalah karena karunia Allah. Akhirnya saya punya kesempatan berdakwah keliling Indonesia, berdakwah di sosial media, dan disambut baik oleh anak-anak muda yang luar biasa. Sekali saya posting 1 minute booster misalnya, alhamdulillah yang mendengarkan itu sekitar 500.000 sampai 1 juta viewer atau views misalnya. Apa yang saya maksud dari kalimat ini? Maksudnya pertama, berapa banyak pahala jariah yang mengalir kepada guru saya dari satu saja 1 minute booster. Satu saja. Kayak tadi sore lagi di tempat penginapan, daripada saya nganggur di kamar, nggak bawa istri, sendiri jomblo. Ya udah saya bikin konten, speaking of my mind. Jadi ngomongin apa yang ada di pikiran saya. Kepikiran tentang masalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki apa yang ada di antara dia dengan Allah, Allah perbaiki antara dia dengan manusia. Saya sampaikan, ngedit sedikit, kasih background, tayang. Sekarang mungkin sekitar 200.000 yang mendengar. Dari 200.000, 500.000, 1 juta orang yang mendengar itu, berapa yang mendapatkan hidayah? Maka berapa pahala yang mengalir kepada guru saya yang telah mengajarkan ilmu itu kepada saya? Sehingga saya ngerasa, wah nggak boleh terputus nih pahala guru saya. Dan saya pun ingin mendapatkan kebaikan yang sama seperti guru saya dengan berbagi kebaikan, sehingga ketika kebaikan ini disebar, insya Allah juga mengalir kepada saya. Estafetnya begitu. Dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman para ulama, sampai kepada kita, ada estafetnya dan terus mengalir sesuai dengan peran masing-masing. Saya adalah produk dari guru saya, pemikiran dan pendidikan guru saya 20 tahun yang lalu. Yang kemudian hasil dari produk itu masuknya ke dakwah anak muda. Ada yang masuknya ke dakwah akademik, ada yang masuknya ke dunia profesional. Di antara teman seangkatan saya ada yang dokter spesialis, ada yang profesor di bidang filsafat, macam-macam lah. Mereka ngambil jalurnya sendiri-sendiri. Intinya adalah produk pemikiran guru saya itu jadi bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa. Dan saya ingin meneruskan estafet itu, memiliki produk 20 tahun lagi, walaupun saya tidak mendidik teman-teman secara rutin, tetapi beberapa ide dan gagasan itu bisa teman-teman aplikasikan, insya Allah kita akan melihat Indonesia 20 tahun lagi lebih dahsyat daripada sekarang. Karena anak-anak mudanya lebih hebat daripada di masa saya. Di masa sebelumnya, kalian jauh lebih dahsyat, lebih hebat, lebih inovatif, lebih kreatif, lebih open-minded. Artinya Indonesia punya peluang dan harapan yang sangat besar untuk memimpin dunia dengan peradaban yang luar biasa dari anak muda. Tapi di waktu yang sama, kita juga diberikan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sebuah tantangan dengan terbukanya era informasi ini, dan kita punya gadget, di semua tangan kita punya gadget, akhirnya ada satu perilaku yang berubah. Dari zaman saya ini transisi, imigran, mengalami fase dulu main bola hujan-hujanan, fase nyari kodok, terus ngelempar teman, fase zaman ngejar layangan putus punya orang lain, kalau udah dapat jadi hak milik, nggak akan dibalikin. Dan zaman-zaman tahun 90-an yang sangat indah itu, yang kalau kita lihat di video-video TikTok tentang tahun 90-an itu rasanya kayak kangen banget pengen balik ke tahun itu. Sebelum ada gadget yang kemana-mana tuh nggak pakai sendal, bahkan kadang nggak pakai baju juga, cuma pakai celana merah itu. Yang TV di kampung cuma ada 2 rumah, yang paling kaya. Dan kalau sore jam 2:30 tuh mau nonton, itu nggak boleh masuk karena kaki kita kotor. Kata kakaknya tuh nggak boleh masuk, kaki kalian kotor. Akhirnya nonton dari jendela. Fase itu. Tapi juga kemudian masuk ke fase adanya gadget, adanya sosial media. Sehingga saya ngerasa kayak banyak para peneliti psikologi juga menjelaskan ada pengaruhnya kepada behavior, perilaku dengan adanya sosial media yang sangat terbuka, yang sangat instan dan seterusnya. Salah satu di antara problem era sekarang adalah problem mental issue. Di zaman kita dulu,
Masalah ada, tapi kita nggak kayak, mungkin nggak mudah stres ya. Nggak tahu nggak kenapa nggak gampang stres. Kita dulu jarang loh yang kayak stres, pengen bunuh diri, kayak gitu tuh jarang. Kenapa? Karena stres dibawa main aja udah. Banyak main, banyak manfaat jadinya. Stres ya dibawa main bola, bolanya bola plastik, yang kalau udah kempes susah lurusin lagi, dibulatin lagi, biarin aja, main aja terus sampai malam. Jadi teman-teman, tantangan anak muda hari ini adalah tantangan isu mental. Itu salah satu yang sangat mengkhawatirkan, salah satu yang sangat darurat. Hari ini anak muda banyak. Kenapa saya tahu? Karena saya penasehat salah satu yayasan yang dibangun oleh keluarga saya sendiri, yayasan non-profit sama sekali, khusus menangani pasien mental. Kita banyak mengambil pasien-pasien mental yang mengerikan keadaannya. Anak muda SMP, kelas 2 SMP. Kena mental, depresi gara-gara dibully di sekolah. Awalnya jadi diem, nggak ngomong, akhirnya nggak mau sekolah, nggak mau keluar kamar. Lama-lama nggak nyambung, mulai halu. Sama orang tuanya, karena orang tuanya tidak well educated, nggak ngerti tentang penanganan mental, dikira kelainan jiwa. Dianggap ODGJ. Supaya nggak lari dari rumah, supaya nggak ganggu orang lain, dipasung. Bertahun-tahun dipasung. Ada yang bahkan, maaf, saking sudah tidak lagi diperlakukan seperti memperlakukan manusia, dipasung sekian tahun, ini anak yang kena mental ini sampai berperilaku tidak lagi seperti manusia, kayak hewan. Makan kotoran sendiri. Kalau mandi udahlah, nggak mandi bertahun-tahun. Tapi kan mereka adalah orang yang sebetulnya punya hak untuk ditolong. Mereka nggak bisa ngomong, tolong saya nggak sakit, saya sebetulnya hanya sedang stres, nggak bisa ngomong. Orang tua mereka orang yang tidak terpelajar, sehingga nganggapnya, ya udah ini anak kelainan jiwa, mungkin diguna-guna orang, mungkin kenapa tiba-tiba dia gila, dipasung. Kita ambil 1, 2, sekarang mulai banyak nih yang kita ambil, rata-rata anak muda. Kita rehab, kita kenalkan mereka kepada para psikiater, psikolog, terapis, Islam, ustadz, belajar ngaji. Kemarin 2022, pas peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, alhamdulillah beberapa di antara mereka udah survive, udah mulai normal, bahkan mereka kita berikan kesempatan untuk menjadi paskibra, mengibarkan bendera merah putih pada upacara kemerdekaan. Ini adalah realitas yang ada di tengah-tengah anak muda Indonesia hari ini. Banyak. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang harus kita sadari, harus kita sampaikan supaya muncul awareness dari kita sesama anak muda. Kadang kita menyepelekan hal ini. Kita kayak ngeledekin teman kita, ngebully teman kita. Mungkin ngebulinya di sosmed misalnya atau di grup misalnya. Tapi kita nggak pernah tahu apa dampaknya kepada dia. Kan ada tuh artis Korea yang bunuh diri gara-gara dibully di sosmed kan? Dia belum ditaruh di Indonesia. Di Indonesia lebih keren. Jadi dia belum menghadapi kekuatan powernya netizen Indonesia yang luar biasa ya. Baru menghadapi netizen Korea. Netizen Korea mah masih ya santai lah. Itu aja bunuh diri. Kebayang nggak tuh artis Korea ditaruh di Indonesia? Artinya kita nggak pernah sadar loh teman-teman. Gimana dampak dari komen kita, dampak dari postingan kita, dampak dari repost kita, dampak dari broadcast kita di grup, atau sekedar kita nge-replay. Kita nggak pernah sadar dan itu dampaknya bisa merusak mental saudara kita, teman kita yang lain. Ini juga hal yang kita perlu sadari. Dan ini jarang dibahas di tablik. Ini jarang dibahas di atas mimbar. Ini jarang dibahas di dalam majelis ilmu. Padahal ini adalah realitas. Dan salah satu di antara tugas dari para ulama, dai, majelis ilmu itu adalah islahul waqi', memperbaiki keadaan realitas. Nah, karena saya concernnya di anak muda, saya ngerti realitas ini.
Sehingga saya perlu merasa menyampaikan kepada teman-teman anak-anak muda yang hebat-hebat di sini tentang ini adalah masalah besar yang sedang terjadi dan terus kayak kayak bola liar dan bola salju yang semakin lama menyebar kemana-mana dan semakin besar. Sehingga dalam masalah ini, dalam isu mental, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, bagaimana kalau kita yang jadi orang yang sedang mengalami itu? Mulai dari tingkat yang paling sederhana, stres aja. Kenapa stres? Banyak faktornya. Bisa karena diputusin, bisa juga karena emang gak diputusin, ditolak. Diputusin lebih berat, ini cuma ditolak doang. Kalau diputusin udah dikasih harapan, terus ditinggalin ya. Ini gak dikasih harapan, ditolak. Ditolak, diputusin, ditikung sama teman sekos-kosan. Atau kadang-kadang kita hanya stres gara-gara ditanya kapan nikah, udah nikah, kapan punya anak, itu aja bikin stres. Kalau di kota-kota besar gara-gara masalah macet bikin stres. Hektiknya jadwal bikin stres, banyaknya pekerjaan bikin stres, deadline yang luar biasa bikin stres. Beberapa perusahaan dengan tower tinggi di Jakarta, ada beberapa semacam sosial eksperimen dibikin di sosial media. Ternyata di gedung-gedung pencakar langit yang ada di Jakarta, itu kalau kita masuk ke kantor-kantor atau kayak co-working space di sana, itu di toilet itu banyak yang nangis. Kenapa? Saking stresnya dengan kerjaan, dia nggak bisa nangis di ruang kerjanya, dia masuk ke toilet, pura-pura mau misalnya hajat, di dalam toilet itu nangis. Dan itu fenomena sosial yang luar biasa sekarang terjadi. Walaupun alhamdulillah Batam nggak seperti Jakarta lah ya, jadi lebih santai, alamnya masih hijau, kemudian dekat laut, walaupun laut juga bahaya sih. Tinggal loncat ya, nggak muncul-muncul lagi misalnya. Ya maksudnya bisa olahraga dan seterusnya. Artinya, tapi tetap bagaimana kalau kita yang mengalami masalah mental. Mulai dari level paling ringan, yaitu stres, kecewa, sedih. Bagaimana kalau keluarga kita yang mengalami masalah mental. Walaupun level yang paling ringan, adik kita sendiri, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, kakak kita, gimana cara kita menangani ini atau memberikan sebuah langkah preventif mencegah. Gimana caranya? Ini poin pertama. Maka sebagai seorang dai, saya bukan ulama, hanya dai biasa, yang saya ingin berbagi dengan teman-teman untuk mencegah dan menguatkan mental kita. Salah satu yang paling berpengaruh untuk menguatkan mental seseorang itu adalah ats-tsiqah billah. Percaya, yakin, berpegang, berpasrah, berserah kepada Allah. Itu yang paling berpengaruh pada kita. Sehingga kalau misalnya kita kuat sikohnya kepada Allah. Selanjutnya saya nggak akan terjemahin lagi ya. As-sikoh artinya percaya, berpegang, yakin, pasrah, tawakal dan seterusnya. Ini varian yang sangat luas. Semakin kita sikoh kepada Allah, itu tuh kita tuh seperti pohon yang akarnya itu lebih panjang daripada batangnya, sehingga badai angin apapun tidak akan menumbangkan pohon itu. Badai sosial media, badai mantan, badai kerjaan, badai pemilu, badai apalagi sosial, badai karir, badai apalagi, apapun badainya nggak bikin kita tumbang. Mungkin goyang ya, namanya juga kena angin, tapi nggak akan tumbang. Apa akarnya? Akarnya tuh thiqah billah. Di mana akar itu tumbuh? Di dalam hati. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, tetapi di dalam hati. Bahkan bukan di sini. Bukan di pakaian. Bukan di sini. Tasbih. Dia tumbuhnya di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita mau memeriksa apakah saya punya akar yang kuat, jangan periksa ininya. Jangan periksa ininya. Jangan periksa pakaiannya dulu, penampilannya dulu, lisannya. Tapi masing-masing coba periksa hatinya sendiri-sendiri. Tidak untuk menilai orang lain, karena kita nggak mungkin menilai isi hati orang kan. Sehingga no judgment, kita nggak menghakimi orang lain. Coba periksa hati kita, seberapa kuat kita
yakin kepada Allah. Sehingga ketika kita yakin kepada Allah, apapun situasinya, musim panas, musim dingin, musim hujan, musim kemarau, ini pohon tetap berdiri tegak, bahkan dia terus berbuah kullahinin biizni rabbiha, setiap waktu dengan izin dari Rabbnya. Asluha thabit, akarnya kuat. Makanya selama 2 tahun terakhir kan saya cukup serius juga belajar tentang living with the nature ya. Karena bikin pesantren alam, saya belajar lagi tentang pohon, tentang hutan, tentang tanah. Ada satu buku judulnya The Miracle Life of Plants. Keajaiban hidup kehidupannya tanaman atau pohon. Ternyata pohon itu kalau ditanam dari biji, awalnya kan biji atau benih ya, ditanam di tanah, maka pertama dia tumbuh, dia nggak tumbuh ke atas. Pertama dia tumbuh ke bawah dulu. Sehingga orang yang nggak ngerti tentang dunia farming, dia akan ngerasa ini kenapa nggak tumbuh-tumbuh sih? Udah seminggu saya nanam biji ini, kok nggak kelihatan daunnya, kok nggak kelihatan batangnya? Karena pohon itu secara fitrah tumbuhnya ke dalam dulu, ke bawah dulu. Baru kemudian kalau bawahnya udah bagus, udah siap, udah kuat, baru tumbuh ke atas. Begitu juga harusnya seorang manusia mukmin. Kata Allah, asluha tsabit. Tumbuh dulu ke dalam kalau mau kuat. Ke dalam mana? Tanahnya, wadahnya apa? Wadahnya adalah hati. Inilah tanah untuk tumbuhnya iman. Ditumbuhkan dulu nih ke dalam. Dan biasanya akarnya lebih panjang daripada pohonnya. Jadi kalau pohonnya 1 meter, bisa jadi akarnya 3 meter. Salah satunya itu yang akar wangi itu. Kita di kawasan kita punya akar wangi, kayak semacam ilalang. Dan sekarang lagi saripati dari getahnya itu lagi mahal dipakai buat bahan utama parfum. Akar wangi itu juga berfungsi ke tanah itu menjaga tanah supaya nggak longsor. Dia ngikat tanah. Akar wangi itu kalau di atasnya 1 meter, di bawahnya itu bisa 4 meter lebih. Jadi lebih panjang akarnya daripada batangnya. Allah memberikan kepada kita isyarat tentang pertumbuhan yang baik lewat tanaman, lewat semesta, lewat alam yang Allah sebut juga di surat Ibrahim. Asluha tsabit. Sehingga kalau kita mau kuat dengan berbagai macam dinamika hidup, dikasih ujian, dikasih kesenangan, dikasih ujian, dikasih kesenangan, tapi nggak roboh, nggak tumbang, kuncinya ada di seberapa kuat akar iman dan thiqah kita kepada Allah. Ini berlaku untuk semua masalah kita. Untuk semua masalah kita. Apa yang akan kita hadapi ke depan misalnya? Ustadz, saya ini lagi nyusun skripsi. Masalahnya apa? Masalahnya pembimbingnya galak. Killer. Udah 3 kali saya ngajuin judul, ditolak terus. Ustadz, saya sekarang lagi nyusun lagi nyusun rencana mau menikah. Masalahnya apa? Belum ada calon. Ustadz, saya sekarang lagi ada masalah pengen masuk ke legislatif misalnya. Masalahnya apa? Nggak tahu jadi apa enggak, ikhtiar dulu aja. Apapun yang akan kita jalanin, Ustadz saya pengen jadi pengusaha, apalagi pengusaha. Resikonya luar biasa ya. Saya mau kerjasama sama teman saya ngemodalin, dia ngerjain. Berapa modalnya? 200 juta Ustadz. Dan itu kayaknya tabungan saya habis tuh. Ada resiko? Ada. Terus gimana cara kalau misalnya terjadi dinamika? Misalnya dinamikanya kita rugi, dinamikanya kita bermasalah, dinamikanya kita nggak jadi, atau apapun dinamika yang intinya adalah di luar harapan kita, supaya kita nggak tumbang, supaya kita tegar, supaya kita sabar, atau kalau dinamikanya justru yang kita harapkan, jadi, atau misalnya sukses, atau misalnya skripsinya diterima, nilainya bagus, atau misalnya untungnya besar, nggak bikin kita lupa diri, kemudian semakin jauh dari Allah dan membawa kita kepada kebinasaan sendiri. Gimana caranya biar kita tetap teguh dalam kebaikan, dalam keadaan sarra atau dalam keadaan dharra? Dalam keadaan dikasih nikmat atau dalam keadaan dikasih ujian? Tetap dalam keadaan tegak, dalam keadaan sehat seperti pohon. Harus kuat akar iman dan thiqah kepada Allah.
Saya teringat kisah. Jadi sebelum saya bahas kisah, kalau kita mau mengukur iman kita kuat apa enggak di dalam hati, salah satu caranya adalah coba perhatikan selama ini. Kalau kita punya masalah, nih ada masalah nih. Tiba-tiba kan masalah itu datang kan? Tiba-tiba datang masalah. Siapa yang pertama kita pikirkan? Yang langsung spontan ya, bukan setelah sejam, 2 jam, spontan. Ada masalah, teng langsung siapa yang pertama kita pikirkan? Atau apa yang pertama kita pikirkan? Bisa orang tua, bisa juga masalah itu sendiri, bisa juga pembuat masalahnya, bisa juga orang-orang yang kita harapin bisa nolongin kita. Pertanyaannya, pernah nggak Allah menjadi yang pertama kali sebelum yang lain terfikirkan ketika kita ditimpa masalah saat itu juga? Disitulah iman teman-teman. Dan disitulah jalan keluar, disitulah kita bisa survive. Ada masalah apa nih misalnya? Masalah kita sama teman, kita kerja sama bisnis, kita kasih dia duit 200 juta, dia yang ngejalanin, kita yang investasi, tiba-tiba dibawa kabur. Apa yang pertama kita pikirin? Polisi? Pengacara? Atau nomor kontaknya? Atau gimana cara ngedatengin debt collector? Atau apapun? Apa yang pertama kita pikirin? Yang kita harapin bisa menyelesaikan masalah kita. Lalu kemudian pertanyaan kedua, apa yang paling lama kita pikirkan? Yang pertama dan yang paling lama. Yang pertama itu yang langsung spontan, terbersit dalam pikiran kita dan masuk ke hati kita siapa atau apa. Kemudian yang paling konsisten kita pikirkan apa atau siapa. Rasa-rasanya kita belum menjawab Allah. Kenyataannya selama ini enggak Allah. Allah bukan yang pertama kita pikirkan ketika kita dihantam masalah. Allah juga bukan yang setiap hari kita pikirkan yang paling banyak ketika kita sedang dalam masalah. Yang paling banyak kita pikirkan adalah masalah itu sendiri. Kita berharap dengan memikirkan masalah itu akan ada jalan keluar. Akan ada solusi. Yang paling lama dan paling banyak kita pikirkan adalah orang yang membuat masalah itu sendiri. Yang paling lama dan paling banyak kita pikirkan adalah orang yang kita harapkan bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Tapi kita lupa kepada Allah. Itulah belajar menumbuhkan akar iman. Ada cerita. Ada seorang ulama di Mesir mengajarkan ilmu akidah kayak gini di dalam sebuah masjid. Kemudian besoknya beliau kembali ke kampungnya naik pesawat kayak saya sekarang tinggal di Bandung ke Batam, terbang ke Bandung misalnya. Di bandara besoknya ketika mau boarding, tiba-tiba ketemu seorang laki-laki megang tangan beliau, "Ya Syekh, Assalamualaikum," kata beliau. "Apakah Anda yang mengajar di masjid kemarin?" "Oh ya, benar. Saya hadir Syekh, terima kasih. Tapi saya punya sebuah cerita, boleh sambil nunggu boarding, saya bercerita sedikit." "Oh ya boleh," kata Syekh ini. "Apa ceritanya?" "Syekh, udah 1 tahun ini saya punya masalah." Mirip cerita seperti poin saya sampaikan tadi. "Udah 1 tahun ini saya punya masalah. Saya menitipkan harta saya kepada seorang sahabat untuk dipakai berbisnis, lalu bagi hasil, tapi orangnya kabur. Nomor handphonenya ganti, nggak aktif lagi. Nggak bisa dicari kemana-mana. Saya cari ke teman-temannya nggak ada yang tahu. Saya merasa sangat kecewa, marah, sedih, terpukul, karena saya merasa dikhianati. Selama 1 tahun ini saya stres. Selama 1 tahun ini saya selalu mikirin dia. Setiap pagi saya mikirin dia, siang saya mikirin dia, malam saya mikirin dia, nggak bisa tidur mikirin dia. Kenapa dia tega sama saya? Kapan dia berubah? Kapan dia mau menghubungi saya? Kapan dia akan membalikan uang saya? Kapan dia kasihan sama saya? Dia selama 1 tahun. Saya berharap dengan pikiran itu saya dapat solusi. Selama 1 tahun saya cuma mikirin uang saya ada di dia. Saya dikhianati, masalah selama 1 tahun. Sehingga saya merasa sangat terbeban dan nggak enak gitu, nggak tenang.
Tapi kemarin gak sengaja saya dengar taklim dari Syekh di dalam masjid. Salah satu poin yang saya highlight, Syekh mengatakan, keluarkanlah makhluk dari hati kita, masukkan Allah ke dalam hati kita, maka sejak saat itulah kita akan mendapatkan segala jalan keluar dalam hidup kita. Saya langsung sadar, ya Allah, saya salah. Sehingga keluar masjid, saya berdoa, ya Allah, maafkanlah kesalahan saya. Selama setahun ini saya mikirin orang lain, saya mikirin pembuat masalah, saya mikirin masalah saya mikirin harta saya, tapi saya nggak pernah sekalipun memikirkan Engkau. Saya lupa kepadamu, ya Allah. Saya sibuk mikirin makhluk, tapi lupa dengan Engkau. Ya Allah, maafkan saya. Astagfirullahalazim. Ya Allah, saya serahkan urusan saya kepadamu. Saya nggak akan mikirin dia lagi. Saya akan memikirkan Engkau. Saya berharap kepadamu, saya akan memperbaiki hubungan denganmu. Baru ngomong, belum ngejalanin. Pas masuk mobil, tiba-tiba ada yang nelpon, nggak dikenal nomornya, diangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saudaraku, aku adalah sahabatmu yang setahun lalu meminta uang darimu untuk kerja sama bisnis. Maaf, aku khilaf. Aku nggak amanah. Aku sekarang sudah menjual aset-asetku dan aku akan mengembalikan hartamu dan berikut hadiah untuk kamu. Minta nomor rekening kamu, di mana aku bisa bertemu dengan kamu. Syekh, siang ini saya naik pesawat ketemu Anda karena saya pengen ketemu dia. Dia tunjukin alamatnya, saya akan ke sana dan ketemu dia. Dan setelah itu dia juga keep kontak sama Syekhnya. Dia kasih tahu, alhamdulillah Syekh, dia sudah mengembalikan semua uang saya dan memberikan saya hadiah. Baru sebentar saja dia memikirkan Allah, Allah langsung tunjukkan keajaiban. Tapi setahun dia mikirin manusia, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupnya. Jadi kekuatan mental kita dalam menghadapi dinamika apapun dalam hidup kita, itu ada di sini. Bukan di sini. Ini tuh supporting system, kalau bahasa anak muda sekarang. Ada, alhamdulillah. Kurang, nggak apa-apa. Karena ini bukan intinya. Manusia adalah supporting. Ada mereka, alhamdulillah, Allah yang mendatangkan mereka kepada kita. Tapi bukan mereka intinya. Semua mereka ini, mau dia adalah harta, mau dia adalah manusia, semua itu adalah wasilah, media, jalan, sebab. Tetapi sumbernya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kalau kita dapat kiriman paket hadiah yang spesial misalnya, dititipkan ke seorang kurir, bukan COD. Hadiah, kita nggak perlu bayar. Misalnya senangnya apa? Saya misalnya senangnya kuda nih, senang main kuda. Tiba-tiba ada yang ngasih saya kuda dengan spek kuda paling ideal. Ada garis putihnya di sini sedikit. Kemudian ada kayak semacam apa ya? Yang di kepala kita tuh kayak apa? Kayak pusaran tuh. Kayak ubun-ubun gitu ya. Bukan ubun-ubun sih. Itulah pokoknya apa? Ya unyeng-unyeng ya. Ada di sini di leher, itu tanda-tanda kuda bagus. Yang paling lebih kelihatan lagi adalah kakinya, 3 dari kakinya itu ada kaos kaki. Tapi satu nggak punya kaos kaki, yaitu kaki kanan depan. Nggak ada kaos kaki. Yang lain ada kaos kaki putih. Ngasih ke saya misalnya, warna kudanya tuh sangat bold, hitam banget. Kirim ke saya lewat seorang supir truk, karena dikirim pakai truk. Dikirim hadiah kuda untuk Ustaz Hanan karena ulang tahun. Kira-kira yang paling besar rasa penghargaan dan terima kasih saya ke supir truk atau kurirnya, atau kepada yang mengirimnya? Kepada yang mengirimnya. Walaupun saya tetap bilang makasih kepada kurir, udah nganterin dalam keadaan yang tidak ada yang cacat. Saya bilang makasih kepada si abang supir truknya. Tapi saya nggak akan selesai mengucapkan terima kasih berkali-kali dengan pakai segala emotikon dikeluarin. Saya telepon langsung terima kasih yang banyak kepada yang mengirim. Begitulah kita dalam hidup. Yang bisa ngasih kita solusi itu Allah. Tapi solusinya bisa Allah kasih langsung, bisa Allah titipkan lewat siapapun.
Kenapa Allah titipkan? Kenapa nggak langsung aja? Karena dengan Allah titipkan, Allah ingin sekaligus memberi kita solusi plus menjalinkan kita silaturahim dengan seorang muslim. Allah bisa aja langsung kasih, tiba-tiba rekening kita nambah. Entah dari mana. Bisa, mudah buat Allah. Tapi bisa juga Allah ngasih lewat seseorang yang kemudian jadi saudara baru kita. Kalau Allah ngasih langsung, kita nggak punya tambahan saudara. Allah udah ngasih, dikasih kebaikan bonus, yaitu persaudaraan. Sehingga kita jadi akrab sama seseorang. Jadi saling berukhuwah, bersaudara, saling membantu. Walaupun sebetulnya yang mengirimkan kita kebaikan itu bukan dia cuma bawain. Yang mengirimkan adalah Allah. Disitulah kita belajar yakin, belajar thiqah, belajar iman kepada Allah, teman-teman. Dan itu modal banget untuk supaya memiliki kekuatan mental seperti pohon yang teguh dalam dinamika apapun. Jadi coba kita belajar sekarang, yang pertama tadi kan Allah. Ada masalah langsung Allah dulu. Sebelum masalah, sebelum pembuat masalah, sebelum yang orang kita harapkan bisa ngasih solusi terhadap masalah. Sebelum Allah. Kehilangan sesuatu, Allah. Kecewa, Allah. Sakit hati, Allah. Sedih, Allah. Pertama yang terbersit secara spontan harusnya Allah di dalam pikiran dan hati kita. Baru di situ kita punya akar. Dan la tahzan setelahnya. Gak usah khawatir. Biar Allah yang beresin setelahnya. Aman banget hidup kalau udah kayak gitu. Aman. Saya jamin. Saya yakin. Saya juga lagi belajar mempraktekannya sejak dulu. Setiap saya ceramah kayak gini, saya sama seperti lagi belajar juga. Lagi mendengarkan nasihat untuk diri saya sendiri. Saya percaya banget itu, dan itu ngaruh banget. Dimarahin istri. Allah. Jangan istri dulu yang diingat. Ngirim WA, istri lagi ngambek. Ngirim WA, contreng 2 tapi nggak dirit, masih abu. Mungkin dia lagi sibuk masak. Siang, belum dirit juga. Online berkali-kali. Lasin lagi ya. Tapi WA kita nggak dibaca. Sedih, ngerasa nggak dianggap penting. Mulai ada rasa kecewanya. Allah, jangan dia dulu yang diingetin. Kenapa ya dia kayak gitu? Dia nggak ingat ya kalau aku tuh sayang banget sama dia, bla 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 bla. Jangan bayangin mukanya dia dulu. Coba bayangkan dulu kebaikan Allah. Karena kalau udah makhluk dulu yang masuk ke hati kita, udah berubah tuh. Kita labil. Makhluk kalau udah masuk ke hati kita, benda, dunia kalau udah masuk ke hati kita, itu kita tuh kayak pohon, gede, tapi nggak punya akar. Ujetustat min fauqiha. Maka akan tercabut dari dalam bawah-bawahnya semuanya. Pohon makin gede, nggak punya akar, makin kalau jatuh, kecabut lebih banyak. Kalau pohon kecil nggak punya akar, masih mending. Ini udah paling gede, artinya masalahnya banyak, beban hidup banyak, tapi nggak punya akar iman. Karena yang ada di hatinya bukan Allah, yang ada di hatinya adalah makhluk, yang ada di hatinya adalah dunia. Makin jatuh tuh pohon. Itulah kita hari ini dengan beban hidup yang mungkin nambah, semakin bertambah usia kan nambah beban hidup. Kita harus mengurus keluarga, harus mengurus orang lain, dan seterusnya. Nambah beban hidup kita. Aktif di organisasi, ngurus orang banyak. Di rumah, ngurus keluarga. Udah menikah, ngurus pasangan. Gak lama kemudian ngurus anak-anak. Anak-anak semakin tumbuh, nambah lagi bebannya. Sekolah dan seterusnya. Makin besar batangnya, beban hidupnya, kalau nggak semakin kuat akarnya, itu tumbang langsung. Karena nggak ada angin juga tumbang sendiri. Karena udah semakin berat, semakin besar bebannya. Sehingga akarnya tuh harus lebih dalam lagi tuh. Gimana cara kita menumbuhkan akar itu, Ustaz? Kayak gini nih dalam majelis ilmu. Cari majelis ilmu tentang iman. Bukan majelis perdebatan, bukan majelis yang saling mencela dan menjatuhkan, yang bisa nambah iman kita. Kita datang ke sini capek-capek kan bukan untuk pakai kaca pembesar ngelihat kesalahan orang lain. Pengen pakai cermin ngelihat kesalahan diri sendiri biar kita bisa tumbuh imannya. Sehingga kuat di dalam hati kita. Oh, Allah. Nanti setelah Allah, yakin sama Allah, berserah sama Allah, baru istri. Itu ringan. Hadapilah cemberut istri dengan iman. Quote of the day. Hadapilah kalimat yang sangat kejam
yaitu kita jadi temenan aja, kita jadi adik kakak aja dengan iman. Itu kalimat kejam banget ya. Jadi adik kakak, mending kita jadi musuh deh gitu. Karena kalau adik kakak teman akrab tapi nggak jelas statusnya. Kalau musuh kan jelas jauh, nggak baperan. Artinya hadapilah masalah itu dengan iman. Jangan mikirin orangnya, jangan mikirin masalahnya. Udah aja iman sama Allah. Apapun lah pokoknya. Ini general, berlaku untuk apapun. Nggak ada spesifikasi khusus, nggak. Ini sangat general. Karena iman adalah akar dalam kehidupan seorang mukmin. Mau masalahnya masalah finansial, masalah karir, masalah keluarga, masalah sosial, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah negara, bangsa, iman. Saya teringat kisah di zaman Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Waktu itu salah satu provinsi Islam itu adalah Mesir. Jadi Mesir belum jadi negara, masih provinsi. Gubernur Mesir waktu itu adalah Amr bin As. Suatu ketika Mesir diuji dengan musim kemarau panjang. Saking panjangnya kemarau di Mesir sampai sungai Nil itu kering. Belum pernah terjadi sungai Nil itu kering kecuali pada saat itu. Sungai Nil yang membelah 3 negara, yang panjangnya luar biasa, yang lebar, yang dalam, tiba-tiba kering di kawasan Mesir, saking kemaraunya. Lalu ladang-ladang gandum dan jagungnya penduduk Mesir gagal panen. Kelaparan di mana-mana, kriminalitas mulai naik, kesenjangan terjadi, keamanan terganggu. Keadaan negara gunjang-ganjing dan seterusnya. Pokoknya mengerikan keadaan Mesir waktu itu selama beberapa tahun. Sampai kemudian orang-orang Mesir protes kepada Amr bin As. Ini apa solusi ini? Gimana nih caranya? Kami kelaparan, anak-anak kami kurang gizi dan seterusnya. Maka Amr bin As mengirim surat meminta pertolongan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah. Ya Amirul Mukminin, Mesir sedang dilanda dengan kemarau panjang. Sungai Nil kami hampir kering dan ladang-ladang kami sudah gagal panen dan seterusnya. Kelaparan terjadi di mana-mana, penyakit mulai banyak. Tolonglah kami wahai Amir.